Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Pagi ini kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan kini tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Setiap pikiran dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kami dapat dikendalikan dan fokus kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus, hamba-Mu yang biasa-biasa ini. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan berasal daripada Engkau semata. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, ini pertama kali saya melayani di gereja GKBI. Pertama kali, perkenalkan, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya. Saya dipanggil, diberi nama oleh orang tua saya, Yunus, marga saya Mone, asal saya dari NTT, dari timur sana. Dari salah satu desa yang sampai hari ini belum ada aspalnya. Saya terjun dalam pelayanan sejak tahun 2000. Tahun 2000 saya masuk sekolah teologi dan menyelesaikan STH saya tahun 2004. Bersamaan gempa bumi dan tsunami Aceh. Kemudian saya diutus oleh salah satu yayasan namanya Mercy Indonesia, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ini yayasan terbesar, salah satu yayasan besar, untuk membawa bantuan ke Aceh. Hanya 2 bulan kemudian saya ditarik pulang dan di kantor pusat diminta untuk belajar radio. Jadi saya belajar radio dari HCGB California. Dan saya menjadi seorang penyiar radio sampai tahun 2010. 2005 gempa dan tsunami Nias. Saya juga diutus ke Pulau Nias selama 1 tahun, 2005 sampai 2006. Dan baru kemudian saya kembali ke Jakarta 2010 dan bergabung di salah satu yayasan namanya Baruk Ministry yang melayani kajian teologi secara ilmiah ke pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah tinggi Islam di seluruh Indonesia. Termasuk salah satu Universitas Syarif Hidayatullah Ciputat. Saya ikut melayani, pimpinan saya namanya Abuna Dr. Andreas Kemal, salah satu murid dari almarhum Profesor Dr. Yusuf Roni. Singkat saja, kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. Saya sudah menikah, punya 2 anak. 1 SMA, 1 SMP. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema mencari perkenanan Allah, mencari perkenanan Tuhan dengan subtema Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang menghampiri. Terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Kejadian pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Jika sudah ketemu boleh katakan amin. Saya bacakan ayat 10. Oh ya, sudah ada di depan. Karena Alkitab saya tulisannya kecil jadi nggak kelihatan. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11.
Boleh ayat 11 dilanjutkan. Multimedia. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat lanjut 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ayat terakhir, 13. Jadi, ayat 13-nya di Kejadian. Ntar saya baca di sini. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap manusia mendambakan pengakuan dan perhatian. Namun seringkali kita merasa tersisihkan. Seringkali kita merasa dipinggirkan. Dan itu sering kita alami. Hal ini dialami oleh Hagar. Kejadian pasal 16 ayat 10 di sana berkata, Vayomerlah Malak Adonai. Dan dia di sana adalah malaikat. Berkata kepadanya, Harebah, aku akan menjadikan besar. Kata Harebah bermakna, aku sungguh-sungguh akan menjadikan engkau sangat amat banyak. Itu maksudnya. Kata Harebah dari bahasa Ibrani itu. Kitab-kitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Walau ditulis dalam bahasa Yunani, semua murid Yesus adalah orang-orang Ibrani. Dan pola pikir yang dituangkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru adalah pemikiran Ibrani. Makanya di sana dikatakan, Harebah, aku menjadikan besar. Sungguh-sungguh aku akan membuat engkau menjadi sangat besar, sangat banyak, amat banyak. Itu maksudnya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa muncul Kejadian pasal 16 ini? Karena Sarah meremehkan janji Tuhan. Di mana letak dia meremehkan janji Tuhan? Dalam perjalanan Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya namanya Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sekarang itu Irak. Ur Kasdim. Sekarang itu adalah negara Irak. Tuhan panggil Abraham bukan karena Abraham sudah percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan memilih Abraham. Ketika Tuhan memilih Abraham, Abraham tidak menolak. Abraham langsung berkata, iya. Dan dia keluar dari Ur Kasdim. Mengikuti apa yang dimau oleh Tuhan. Untuk pergi ke tanah yang dijanjikan namanya Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan kemudian mereka mengalami kelaparan. Dan tibalah mereka di Mesir. Tanah Mesir. Di sanalah kemudian Abraham berpesan kepada Sarah istrinya. Nanti kalau orang-orang Mesir bertanya kepadamu, siapakah kamu? Dan Abraham itu siapa?
Maka Abraham memberikan jawaban kepada Sarah untuk memberi jawaban. Katakan kepada mereka kalau kamu ini adalah adikku. Ya, adikku. Dan itu kemudian terjadi. Orang-orang Mesir melihat bahwa Sarah itu sangat cantik. Berita itu sampai kepada telinga Firaun. Firaun lalu berkata, ambillah Sarah untuk dibawa ke sini. Lalu Sarah dibawa ke istana Firaun. Dalam narasi itu kita tahu, ketika Sarah berada di Firaun, malam harinya datang tulah kepada Abraham. Lalu Abraham memanggil Abraham untuk mengembalikan Sarah. Di saat mengembalikan Sarah, Firaun memberi juga tempat untuk mereka tinggal, harta dan lain sebagainya. Singkat cerita, Abraham akan keluar dari Mesir untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, Kanain. Waktu dia mau keluar, Raja Mesir memberikan harta. Domba, onta, mungkin kambing, dan mungkin juga emas, termasuk Hagar. Bapak Ibu, saya baca kemarin salah satu budaya atau penafsiran orang Yahudi. Mereka menafsirkan bahwa Hagar itu ternyata putri Firaun. Anak Firaun. Yang diberikan, memang tidak dicatat di Alkitab kita. Tapi penafsiran orang Yahudi. Mereka menafsirkan bahwa Hagar itu adalah putri Firaun. Dan Firaun serahkan Hagar kepada Abraham. Lebih baik dia jadi budak di rumah ini daripada dia jadi nyonya di rumahku. Katanya seperti itu. Menurut penafsiran orang Yahudi. Tapi di Alkitab kita memang gak ada. Kembali ke sini. Arbet et, aku akan membuat besar. Aku sungguh-sungguh, ini 2 kali diulang oleh Tuhan loh. Kepada Hagar. Hareba, dia akan membuat keturunan Abraham, Hagar menjadi sangat amat banyak. Lalu kemudian malaikat itu mengulang lagi kata arbet, arbet. Aku akan membuat besar, aku sungguh-sungguh memperbanyak keturunanmu. Et itu pada. Kata et dari bahasa Ibrani memang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kata et itu merujuk kepada keturunan Hagar. Aku akan membuat keturunanmu. Aku sungguh-sungguh, kata malaikat itu kepada Hagar. Sungguh-sungguh. Ini luar biasa. Hagar adalah seorang wanita Mesir yang tidak percaya kepada Allahnya Abraham. Tapi dalam perjalanan Abraham untuk sampai ke tanah Kanaan itu, ya, sampai ke tanah Kanaan, Abraham selalu dijumpai oleh Tuhan di dalam kemahnya. Dan sudah tentu Hagar mendengar diskusi antara Abraham dengan Tuhan. Hagar sudah pasti dengar. Karena disitulah janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa dia akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat besar. Seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Ini dijanjikan kepada Abraham. Tapi karena kesalahan dari Sarah. Kesalahan Sarah. Dia menganggap remeh janji Tuhan. Karena dia berpikir waktu itu Sarah sudah mati haid. Abraham sudah tua. Lalu dia berpikir secara manusia. Bagaimana mungkin saya sudah mati haid, kata Sarah, dapat melahirkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lalu dia bilang begini. Ku ambil Hagar. Ku berikan Hagar kepada Abraham. Dihampiri Abraham, kalau dia mengandung dan melahirkan, maka anaknya aku ambil. Karena zaman itu budak gak punya hak atas dirinya. Dia mau disate,
dia mau dipotong-potong, dia mau dicincang-cincang, budak nggak punya hak atas dirinya. Itulah yang terjadi. Dia kasih Hagar. Ketika dia kasih Hagar, status Hagar tidak lagi menjadi budak, tetapi otomatis berubah menjadi Isisia, menjadi istri sahnya Abraham. Berubah. Dari hambanya Sarah, naik status menjadi istri. Ketika dia menyadari, Hagar menyadari, dia tahu bahwa dia hamil, lalu dia menganggap remeh siapa? Sarah. Mengapa Sarah dianggap remeh? Karena Sarah menganggap remeh janji Tuhan. Ingat itu. Jangan sekali-kali anggap remeh janji Tuhan terhadap diri Bapak Ibu masing-masing. Amin. Karena itu akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Sarah tersinggung. Lalu dia bilang, usirlah dia. Dia tindas Hagar. Begitu luar biasa dia tindas Hagar. Akhirnya Hagar memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Misraim, Mesir. Dalam perjalanan Hagar sudah punya persoalan, ditindas di rumah nyonyanya, di hadapan suaminya. Dia lari dengan masalah, dengan pikiran kalau pulang ke kampung masalah akan selesai. Dia tidak tahu, ternyata untuk pulang ke kampungnya dia harus melalui padang gurun. Padang gurun itu adalah persoalan. Padang gurun itu adalah masalah. Padang gurun itu adalah sakit penyakit. Hagar harus melalui itu. Dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan sakit hati. Dalam keadaan terluka hatinya. Terluka batinnya. Dia pulang. Lalu Tuhan menjumpai dia di padang gurun. Disapalah oleh malaikat. Di ayat yang ke-10 ini. Malaikat Tuhan memberi janji yang luar biasa kepada Hagar. Malaikat Tuhan memberi janji yang luar biasa. Meski dia seorang budak dan terpinggirkan. Tetapi malaikat menghampiri dia. Jadi kalau kita baca di sana ditulis. Lalu kata malaikat Tuhan, M-nya besar. Di sana, M. Berarti dalam istilah teologi itu teofani atau kristofani. Perwujudan sang firman sebelum menjadi manusia, yang namanya Yesus yang kita kenal ini. Sebelum menjadi manusia, dalam wujud malaikat, dia berjumpa dengan Hagar. Di mana? Di padang gurun. Maka di ayat sebelumnya dia berkata, malaikat itu berkata kepada Hagar. Hagar, hamba Sarai, dari manakah dan mau kemanakah? Pertanyaan malaikat ini bukan karena malaikat tidak tahu dari mana Hagar dan mau pergi kemana. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan kepedulian terhadap Hagar yang sedang terluka batinnya. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan Allah ketika datang ke Taman Eden. Dan Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan datang. Adam mendengar langkah kaki Tuhan. Lalu mereka bersembunyi. Mengambil daun pohon ara. Untuk menutupi aurat mereka. Tuhan bertanya. Dia panggil. Adam, di manakah engkau? Bukan Tuhan gak tahu kalau Adam sedang sembunyi. Dia tahu. Karena
Karena dia yang jadikan Adam dari tidak ada menjadi ada. Dia tahu. Tapi pertanyaan Tuhan itu langsung kepada esensinya bahwa Adam sudah jatuh dalam dosa. Maka dia tanya, Adam, di manakah engkau? Adam sudah hilang dari hadirat Tuhan. Sebelumnya kan Adam ada dalam hadirat Tuhan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, hadirat Tuhan itu hilang. Makanya di Kejadian itu dikatakan begini. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Kata segambar dan serupa itu dari bahasa Ibrani. Tselem dan demut. Segambar dan serupa. Artinya Tuhan menciptakan manusia itu memiliki potensi untuk hidup kekal. Tapi karena Allah, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka tselem dan demut itu hilang dari Adam. Kehidupan kekal itu hilang. Hilang dari Adam. Tuhan datang. Dia sadar, wah manusia jatuh dalam dosa. Dia hampiri, dia tanya, Adam, di manakah engkau? Pagi ini Tuhan sedang memanggil Bapak Ibu. Menyebut nama Bapak Ibu dan saya. Yunus, di manakah engkau? Amen. Dia sedang menyebut kita masing-masing. Dan dia menggiring Bapak Ibu ada di rumah ini. Di rumah Tuhan. Mari kita lanjut ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan melahirkan dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yismael. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Fayomerlah malak Adonai. Dan malaikat itu berkata kepada Hagar, Hinakhara. Kata Hinakhara ini, Hinakhara yang berarti lihat. Lihat engkau mengandung. Perkataan sang malaikat ini sedang memposisikan diri seperti seorang bapak, seorang ayah sedang membujuk anak gadisnya yang terluka hatinya. Dia bilang, Hagar, Hinakhara, lihat kau sedang mengandung. Hinakhara, lihat Hagar, kau sedang terluka hatimu. Pagi ini, jika Tuhan hadir di hatimu, jika engkau sedang terluka batinmu, jika usahamu sedang turun omsetnya, Tuhan sedang berbicara. Bapak, Ibu, lihat usahamu sedang tidak baik. Lalu apa yang terjadi? Apakah Hagar tidak merespon? Hagar merespon. Hagar merespon. Di ayat sebelumnya Tuhan berjumpa dengan Hagar. Hagar menjawab, aku lari dari nyonyaku. Itulah respon pertama yang dilakukan oleh Hagar. Bagaimana Hagar mengenal Tuhan yang menghampiri dia? Karena dia sudah mendengar Tuhan dari Abraham. Ketika Tuhan berjumpa dengan Abraham, dia berbicara dengan Abraham, Hagar dengar. Hagar dengar. Tapi dia belum mengenal Tuhan. Siapakah dia? Yang tahu betul tentang Tuhan hanya Abraham. Hagar tidak. Tapi dalam perjalanan pelariannya Tuhan menghampiri Hagar. Lalu Hagar seketika mengenal suara itu. Dia katakan, suara ini pernah aku dengar. Suara ini begitu lembut. Suara ini begitu enak didengar di telingaku. Lalu dia memberi respon kepada sang malaikat itu. Sang Mosel itu. Aku lari dari nyonyaku. Lalu malaikat itu berkata apa kepada Hagar? Kembalilah ke nyonyamu supaya engkau ditindas di bawahnya. Bayangkan Bapak Ibu. Hagar lari karena ditindas. 50% perjalanan sampai ke kampungnya. Di padang gurun dia berjumpa malaikat.
Malaikat bilang, kembali ke nyonyamu supaya kamu ditindas. Mau bayangkan, sudah lari dari penindasan, suruh balik supaya ditindas. Orang gila pun sadar. Orang gila pun sadar itu. Langsung dia sadar, sembuh dia. Dia tahu betul kalau ditindas lari dari penindasan. Tapi setelah mau sampai ke kampung halamannya 50% perjalanan, malaikat bilang pulang. Supaya kamu ditindas. Ya kalau saya begitu nggak mau pulang saya Pak. Mau bayangkan udah ditindas mati-matian, disuruh balik ditindas pula. Kan saya bilang tadi orang gila aja sadar nggak mau pulang. Tapi Hagar pulang nggak? Pulang. Karena ada janji. Janjinya, Hinakara, lihat engkau mengandung Veyolat Ben, dan kamu akan melahirkan seorang putra, anak laki-laki. Seorang putra, anak laki-laki. Fekarat semo Ismail, dan engkau memanggil namanya Ismail. Siapa yang memberi nama kepada anaknya Hagar? Ada yang tahu? Tuhan. Bukan Abraham. Bukan juga Hagar. Apalagi Sarah. Tuhan yang memberi nama kepada anaknya Hagar. Ismail. Isma itu mendengar. El itu Allah. Yang bermakna Allah mendengar tentang penindasan terhadap Hagar. Sehingga diberi nama kepada anaknya Ismail. Supaya menjadi pengingat bahwa Hagar pernah ditindas oleh siapa? Sarah. Dan penindasan terhadap Hagar didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah ragu. Ya, seperti kemarin ibadah di Sukabumi ditindas. Ingat baik-baik. Penindasan terhadap orang Kristen didengar oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Upaya penutupan gereja di Depok, ingat baik-baik. Penindasan itu didengar oleh Tuhan. Dan tidak main-main itu konsekuensinya. Saya harus katakan ini, karena saya melayani keluar masuk pondok pesantren. Dan saya sampaikan di pondok pesantren. Salah satu skripsi saya yang terakhir SPD, saya sedang susun di pondok pesantren Al-Hadid Gunung Kidul di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Yusuf Ismail. Dia dulu namanya Yusuf Tambayong, orang Manado dia, yang mualaf. Salah satu penasihat yayasan apa namanya ini, Al-Hadid. Saya sedang menyusun skripsi saya SPD-nya di sana dengan judul Peran Pendidikan Agama Kristen di dalam Pondok Pesantren. Doakan supaya saya selesaikan itu dengan baik. Kembali ke sini. Jadi tadi saya katakan, penindasan terhadap umat Kristen didengar oleh Tuhan. Siapapun dia yang menindas orang Kristen, menindas kita karena kita tidak ingin beriman atau keluar meninggalkan Yesus. Ingat, jangan sekali-kali meninggalkan imanmu terhadap Yesus. Karena penindasan terhadap kita didengar, dilihat, dihampiri oleh Dia. Dilihat, didengar, dan dihampiri. Sebagaimana Hagar didengar, dilihat, dan dihampiri. Jika ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan khawatir. Allah hadir di sana. Jika ada sakit penyakit dalam tubuhmu, jangan khawatir. Dia ada di sana. Ya.
kesembuhan adalah hak prerogatifnya Tuhan. Entah kapan kita harus tetap beriman kepada Kristus. Tuhan mendengar jeritan tentang Hagar, penindasan dan jeritannya. Hagar diberi penghiburan oleh doa-doanya. Sehingga doa-doanya tidak sia-sia. Allah mendengar. Syama, Allah mendengar. Bukan hanya secara pasif. Tetapi Allah mendengar dengan maksud merespon terus menerus. Tidak pernah tertidur. Makanya ada ayat yang lain. Tuhan tidak pernah tertidur. Sedetik pun. Sedetik pun tidak pernah tertidur. Kalau kita mau tidur aja. Ada penginjil diundang untuk khotbah. Kasih tidur di pastori. Belum juga jam tidur, gembala sudah tidur. Kadang-kadang begitu. Kalau manusia, tapi Tuhan tidak. Saya nginap di pondok pesantren berkali-kali. Kalau mau mati sudah lama. Bisa aja dia taruh racun di minuman saya. Karena nggak senang saya datang bawa Injil. Bisa. Mungkin saja. Tetapi saya percaya ini. Allah hadir di sana. Sehingga pagi ini saya dapat berdiri di depan Bapak Ibu. Hadir menyertai saya. Dan kalau dia hadir menyertai saya. Dia juga hadir menyertai Bapak Ibu. Dimanapun. Kapanpun. Situasinya seperti apa. Dia hadir di sana. Jadi sekali lagi saya katakan. Ungkapan hina hara yang berarti. Lihat engkau mengandung. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 11. Mengandung nada sangat lembut. Seperti tadi saya katakan. Seperti seorang ayah membujuk anak gadisnya yang sedang terluka hatinya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia tidak serta-merta menghukum orang. Tetapi kalau kelewatan, dia punya kuasa juga. Adil juga untuk menghukum. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkataan Kristofani malaikat. Atau malaikat. Kepada Hagar adalah bentuk kepedulian yang sangat amat dalam. Bukan ketidaktahuan dia. Tapi Tuhan tahu penderitaan Hagar. Tuhan tahu penderitaan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tahu apa yang sedang kita doakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita perlukan. Mungkin kita perlu untuk biaya kuliah anak kita. Yang sangat besar saat ini. Tapi jangan pernah gentar hatimu. Tuhan tahu seperti Tuhan mengetahui isi hati Hagar. Hanya bagaimana kita terus beriman. Hanya bagaimana kita memiliki respon. Dan dia berkata, aku tahu tapi aku ingin kau tahu. Waktu dia ingin bercerita dengan Hagar. Hagar bilang, aku lari dari nyonyaku. Lalu Tuhan mungkin berkata begini, ini imajinasi saya. Mungkin Tuhan berkata begini, aku tahu Hagar. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh amat peduli. Aku melihat, aku mendengar, aku mengelilingimu dengan lembut. Kita baca Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Tampilkan Mazmur 34 ayat 8. Oke, sudah muncul. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Dan aku mengelilingi engkau dengan lembut. Mazmur 34 ayat 8. Kone malak Adonai. Dan dia malaikat. Sang Teofani itu. Yesus itu. Ya, Yesus itu. Sedang berkemah di sekeliling. Safif. Dia mengelilingi. Lireaf kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Yesus bersama-sama dengan kita hari ini.
Kita nggak melihat dia, tapi kita merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Maka itu dikatakan di sana kata safif, melambangkan perlindungan ilahi. Penyertaan Tuhan yang tidak hanya dari satu sisi, tetapi total. Mengelilingi dari segala arah, timur, barat, utara, dan selatan. Dengan demikian kata safif mengelilingi umatnya, mengelilingi rumah tanggamu, mengelilingi anakmu kemana dia pergi, mengelilingi suamimu kemana dia pergi, mengelilingi istrimu kemana dia pergi. Dia senantiasa ada di sana, memberikan perlindungan. Dia mengelilingi. Bisa dapat dipahami seperti ini, secara figuratif. Ayat ini saya buat kalimat figuratifnya seperti ini. Sama seperti induk ayam yang mengelilingi anaknya dengan apa? Sayapnya. Jadi ayat Mazmur 34 ayat 8 ini saya boleh gambarkan bahwa Tuhan mengelilingi kita itu sama seperti induk ayam yang sedang menaungi anak-anaknya dari bahaya. Pernah lihat induk ayam kalau anak-anaknya merasa terancam lalu dia buka sayapnya dan anak-anaknya masuk di bawah sayapnya, dilindungi sedemikian rupa sehingga anak-anak ayam itu tidak merasa terancam. Begitulah kira-kira Tuhan melindungi umatnya. Begitulah kira-kira perlindungan Tuhan terhadap Bapak Ibu dan saya. Ini persis sama seperti Matius 23 ayat 37. Berapa kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Amin. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Mazmur 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah anak dari Hagar. Namanya Ismail. Yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Kata keledai liar jangan diterjemahkan secara barbar. Karena keledai liar ini adalah janji Tuhan kepada Hagar. Karena janji keledai liar inilah kemudian Hagar memutuskan untuk kembali ke nyonyanya supaya apa? Ditindas. Supaya ditindas. Pertama dia sudah terima nama anaknya Ismail. Kedua dia menerima janji. Laku anakmu seperti keledai liar. Fehu yihye. Dan dia Ismail akan menjadi pere Adam. Pere Adam. Seorang manusia yang seperti keledai liar atau keledai hutan. Secara metafora ayat ini, kata ini bermakna Ismail itu memiliki karakter bebas, mandiri. Dulu ibunya Hagar itu budak. Bahkan sampai kembali ke nyonyanya tetap menjadi budak. Tapi setelah melahirkan Ismail tidak memiliki status budak lagi seperti Hagar mamanya. Tapi dia menjadi orang merdeka. Bebas dia. Sekarang derajat Ismail itu sama dengan Ishak. Berdiri sama, duduk sama, dan berhadapan. Itu dia maksudnya. Jadi bukan barbar namanya ini. Bukan liar, bukan seperti yang kebanyakan orang menafsirkan. Oh, ini orang muslim nih, keledai liar dasar. Bukan itu. Kalau janji ini jelek, Hagar nggak pulang. Karena Tuhan janjikan, Hagar kembali
supaya kamu tetap menjadi budak. Tapi anakmu menjadi orang merdeka, bukan budak. Sama seperti Ishak. Itu dia maksudnya. Pere Adam. Lalu di ayat terakhirnya dia dikatakan di sana. Ve'al paneikol ekaf iskon. Pada hadapannya, di hadapan Ismail, semua saudaranya, ya, di tempat kediamannya mereka sama. Jadi maksudnya nanti di rumah Abraham setelah lahir Ismail dan Ishak itu nanti sama mereka. Tidak ada lagi sebutan anak budak. Tetapi sebutan Ben Abraham. Anak siapa? Abraham. Makanya di ayat yang lain dikatakan Ismail ben Abraham, Ishak ben Abraham. Ketika Abraham mati, keduanya berkumpul, datang ke rumah duka, bawa Abraham untuk dimakamkan. Makanya disebut di sana anak Yakub itu Ishak datang, dan Abraham itu Ishak datang. Lalu Abraham namanya Ismail datang, mereka berdua datang. Kalau mereka bermusuhan gak datang mereka. Gak bertemu. Tapi mereka bertemu. Nah hari ini mari kita ubah pola pikir kita terhadap saudara kita Muslim. Memang tidak secara langsung Muslim yang ada di Indonesia itu turunan dari Ismail. Sama seperti kita. Kita juga tidak secara langsung kita turunan dari siapa? Daud. Nah, tapi kita dicangkokkan ketika kita beriman kepada Kristus. Menjadi anak-anak Daud. Seperti itu. Oke? Maka secara simbolis Ismail tidak mewarisi status budak ibunya. Melainkan memiliki status sebagai manusia yang bebas. Meskipun secara hukum sosial saat itu. Ya. Ini menunjukkan pemulihan martabat dan janji Allah bahwa ia menjadikan bangsanya besar. Bapak Ibu baca di kitab Kejadian. Ismail melahirkan 12 raja. Ishak melahirkan 12 suku. Yaitu dilahirkan oleh anaknya Yakub. Melalui Yakub melahirkan 12 suku. Sedangkan Ismail memang langsung melahirkan 12 raja. Ada nama-namanya di Alkitab kita. Jadi dua-dua dijanjikan sama. Makanya janji Tuhan diberikan kepada Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut. Sama janji itu diberikan kepada Hagar. Aku membuat sungguh-sungguh keturunanmu sangat amat banyak, sangat amat besar. Itu yang dimaksud. Ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Vatikras Shem Adonai Eliha. Dan dia memanggil nama Tuhan yang berfirman kepadanya. Atah El-Roi. Engkaulah El-Roi. Ki Amrah Hagam. Sebab dia berkata juga. Alam Raiti. Akharei Roi. Sesungguhnya di sini aku akhirnya telah melihat punggung dia yang telah melihat aku. Ini sama persis dengan kitab Kejadian 33 ayat 23. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dikatakan di sana begini. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kau lihat. Makanya dalam wujud malaikat berjumpa dengan Hagar. Supaya Hagar tidak mati seketika. Karena manusia tidak akan bisa dapat melihat Tuhan itu secara mata telanjang. Bisa mati manusia itu. Makanya Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menarik tanganku di balik bukit ini untuk menutupi engkau. Sehingga engkau tidak melihat wajahku tapi melihat belakangku, punggungku. Supaya engkau tidak mati.
Musa hanya melihat punggungnya saja. Ya. Ketika 40 hari berlalu, dia turun dari Gunung Sinai. Orang-orang Ibrani nggak bisa melihat Musa. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan menutupi Musa. Orang-orang Ibrani hampir mati karena melihat Musa. Lalu mereka bilang sama kakaknya Musa, siapa? Ya, sampaikan kepada Musa supaya menutup wajahnya. Kalau tidak kami akan mati. Jadi setiap kali Musa akan keluar dari kemah pertemuan dengan Tuhan, Musa harus menutup wajahnya dengan kain. Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa pada Musa, sehingga orang-orang Ibrani, orang-orang biasa tidak bisa melihat Musa. Hagar mengalami itu. Dia bilang begini, Alam raiti akharei rui. Sesungguhnya di sini akhirnya di sana aku melihat. Akhirnya maksud Hagar adalah dulu waktu bersama-sama dengan Abraham, aku tidak pernah melihat Tuhan, tapi aku mendengar tentang Tuhan. Dan ketika aku melarikan diri dari nyonyaku di padang gurun di sini, aku telah melihat Tuhan itu. Lalu wanita di Alkitab yang memberi nama kepada Tuhan siapa? Hagar. El-Roi. Aku melihat, dia yang melihat aku. Itu maksudnya. Aduh, tepuk tangan dulu buat Tuhan itu. Hebat ya. Tuhan itu. Jadi Musa melihat Ra'ah di sini atau sampai di sini. Jadi naskah asli Ibrani mengemukakan suatu misteri pada akar kata Aleph Ket Res yang ada kaitannya dengan peristiwa lain. Jika terjemahannya secara harfiah, maka naskah tersebut yang kita baca tadi dapat diterjemahkan dengan begini. Hagar berkata, di sini, aku sampai di sini, aku telah melihat bagian belakang Tuhan. Jadi terjemahan harfiah agak sedikit lucu. Tapi itulah terjemahan harfiahnya. Jadi kalau baca Ibraninya pasti seperti itu terjemahan harfiahnya. Makanya saya harus berusaha untuk menyempurnakannya ke dalam bahasa Indonesia yang sudah kita gunakan. Lalu disanakan, terjemahan harfiah ini memang terasa aneh. Namun kita lihat tadi, saya baca Kejadian 33 ayat 3 tadi. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan engkau lihat. Ya. Vahasaritu et kapi, dan aku menarik tanganku. Veraitah, dan engkau akan melihat raita atau raiti. Engkau akan melihat et akhorai, pada punggungku. Ufanai, tetapi wajahku. Lo irau, kata lo, tidak. Jadi kalau ada orang Yahudi telepon Bapak Ibu, jangan langsung halo. Halo berarti tidak, dia tutuplah teleponnya. Karena lo itu artinya tidak. Sedikit intermezzo. Mereka tidak akan melihat. Engkau tidak akan melihat. Musa, engkau tidak akan bisa melihat wajahku. Sebab jika kalau engkau melihat wajahku, kau akan mati. Kenapa mati? Karena Musa dalam tubuhnya mengandung dosa. Dosa dari mana? Dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa sebelum masuk dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, mereka berbicara dengan Tuhan biasa. Seperti saya dengan Bapak Ibu berbicara, berdiskusi biasa. Karena tubuh manusia mereka masih kudus. Ketika jatuh dalam dosa itulah murka Allah terhadap dosa itu.
tubuh manusia yang mengandung dosa itu. Sehingga tubuh manusia tidak dapat berjumpa langsung dengan kekudusan Tuhan. Karena kalau berjumpa langsung dengan Tuhan, mati. Konsekuensinya mati. Makanya di situ katakan engkau tidak bisa melihat. Kita tentu telah mengenal kisah yang amat terkenal ini tentang Musa. Meminta Allah untuk menampakkan diri kepadanya. Allah menjawab, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak seorang pun yang dapat memandang aku. Itu kemudian hidup. Dan Allah memperlihatkan punggungnya. Ini yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 16 yang kita baca tentang Hagar. Akhorai punggungku. Sampai pada kesimpulan, saya ingin menyimpulkan seperti ini. Allah berkenan kepada Hagar. Bukan karena status atau perbuatannya. Kalau Allah berkenan kepada kita hari ini, bukan karena status kita atau perbuatan baik kita. Tetapi karena kasih karunia, karena belas kasihan dan kedaulatan Dia, sehingga Dia berkenan atas kita. Yang kedua dikatakan di sana. Allah berkenan atas Hagar dan berkenan atas kita karena respon Hagar yang tulus. Berkenan atas kita karena respon kita yang tulus. Penuh kesadaran akan hadirat Tuhan. Dan karena kasih karunia Allah, Ia menyatakan dirinya kepada yang terbuang, kepada yang tertindas. Jadi percayalah, gereja-gereja yang sedang ditindas, bukan Tuhan biarkan itu. Tuhan hadir di sana. Kalau Tuhan mau bunuh orang-orang itu yang menindas gereja, bisa. Dia tinggal bilang, mati kau jadi abu. Mati jadi abu. Tapi karena masih rindu Dia supaya mereka bertobat. Supaya bersama-sama kita di dalam rumah ini, di dalam gereja ini. Sehingga kursi-kursi kosong ini diisi oleh mereka. Sehingga tidak ada lagi hanya kita orang Kristen. Tetapi dari luar orang Kristen hadir di sini. Itulah yang disebut dengan taman. Kalau taman kan bermacam-macam ya Pak Bu. Ada bunga ini, bunga itu. Kalau kebun kan hanya satu macam. Ya singkong aja kan. Jagung ya jagung aja kan. Atau kelapa sawit ya kelapa sawit aja. Makanya surga itu digambarkan dengan taman. Bermacam-macam di sana. Kisah Hagar mengajarkan bahwa rumah tangga tidak selalu berjalan ideal. Tetapi di tengah konflik, luka dan ketidaksempurnaan rumah tangga, Elohim nakhekak, Allah tetap hadir. Ro'eh, Allah melihat secara aktif dan terus menerus terhadap rumah tanggamu dan rumah tangga saya. Ia melihat air mata yang tersembunyi dan menuntun setiap anggota keluarga kepada rencananya yang besar. Dia merapeh, Dia memulihkan hati yang terluka, hati yang sakit, ya, rumah tangga yang berantakan, keuangan yang berantakan, usaha yang tidak stabil, dipulihkan, merapeh oleh Tuhan. Tergantung bagaimana Bapak Ibu dan saya merespon itu. Amin. Mari responlah dia dengan baik. Sehingga dia boleh hadir, dia berkenan, dan dia memulihkan, dia memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Mari selanjutnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Apakah berdiri? Ya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Ini langsung aja ya. Mari kita sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.